Salam jumpa lewat media. Halo, jumpa kembali bersama saya Santi Atma Teresa, calon guru penggerak angkatan 10 wilayah Jakarta Timur, kelas 077B dalam Koneksi Antar Materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kaitan modul ini dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ialah filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan semboyan Ingarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep Pratap Triloka atau 3 tahap kepemimpinan dalam konteks pengambilan keputusan seorang pemimpin dan masih relevan di zaman modern ini, di mana seorang pemimpin yang efektif perlu mampu mengadaptasi gaya kepemimpinan yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kebutuhan tim. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin yang ideal akan melibatkan anggota tim dengan membangun konsensus dan komitmen bersama, mempertimbangkan berbagai perspektif dengan membuat keputusan yang lebih baik dan lebih inklusif, memberi teladan dengan membangun kepercayaan dan motivasi dalam tim, serta fleksibilitas dengan mampu beradaptasi dengan perubahan dan situasi yang tidak terduga. Nilai-nilai sebagai kompas pengambilan keputusan, di mana nilai-nilai yang kita anut, baik yang berasal dari keluarga, agama, ataupun pengalaman pribadi, berperan sebagai kompas yang memandu kita dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai ini membentuk landasan moral dan etika yang menjadi acuan kita dalam menimbang berbagai pilihan. Dengan memahami nilai-nilai diri, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih sejalan dengan tujuan hidup kita. Pengambilan keputusan dan coaching pembelajaran. Pengambilan keputusan adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Setiap kali kita dihadapkan pada pilihan, baik itu pilihan kecil hingga pilihan yang besar, kita sedang melakukan pengambilan keputusan. Coaching merupakan alat yang sangat berguna untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan bantuan seorang coach, kita dapat belajar untuk lebih memahami diri sendiri, mengevaluasi keputusan kita secara objektif, dan mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap proses pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi dilema etika. Dilema etika seringkali melibatkan konflik antara nilai-nilai moral, kepentingan pribadi, dan tuntutan sosial. Kemampuan guru dalam mengelola emosi, memahami diri, dan berempati dengan orang lain akan sangat membantu dalam menemukan solusi yang bijaksana, etis, dan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika dalam dunia pendidikan akan selalu mengacu pada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Nilai-nilai inilah yang menjadi kompas bagi seorang pendidik dalam mengambil keputusan, terutama ketika dihadapkan pada situasi dilematis. Pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika merupakan alat yang sangat efektif untuk membantu pendidik mengembangkan nilai-nilai keterampilan yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Dengan terus belajar dan merefleksikan diri, seorang pendidik dapat menjadi role model yang baik bagi siswa-siswi. Pengambilan keputusan yang tepat merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang dibuat dengan pertimbangan matang, berdasarkan data, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan akan berdampak signifikan pada kualitas lingkungan tersebut. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan mengikuti langkah-langkah yang efektif, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman bagi semua pihak. Beberapa tantangan umum yang sering dialami dalam pengambilan keputusan etika
baik di lingkungan pribadi maupun profesional, antara lain, pertama, tekanan sosial, tekanan dari teman, keluarga, ataupun lingkungan kerja untuk mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Kedua, konflik nilai. Terdapat beberapa nilai yang saling bertentangan dan sulit untuk diprioritaskan. Ketiga, informasi yang tidak lengkap. Informasi yang tersedia seringkali tidak lengkap atau bias, sehingga menyulitkan dalam mengambil keputusan yang tepat. Keempat, konsekuensi yang tidak terduga. Sulit untuk memprediksi semua konsekuensi dari suatu keputusan, terutama dalam jangka yang panjang. Kelima, perubahan nilai-nilai. Nilai-nilai sosial dan budaya yang terus berubah, sehingga membuat definisi tentang benar atau salah menjadi lebih kompleks. Untuk mengatasi tantangan dalam pengambilan keputusan etika, beberapa strategi yang dapat kita gunakan diantaranya, pertama, meningkatkan kesadaran etika. Yang kedua, membangun jejaring dukungan. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir, mencari solusi yang kreatif. Pengambilan keputusan yang tepat dalam dunia pendidikan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid dan mendorong tumbuh kembang mereka secara optimal. Dengan memahami potensi unik setiap murid dan merancang pembelajaran yang fleksibel dan berdiferensiasi, kita dapat mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan. Memutuskan pembelajaran yang tepat untuk setiap murid memang menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan beberapa pendekatan berikut, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Pertama, mengenal murid. Kita dapat melakukan asesmen awal untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, minat, dan gaya belajar masing-masing murid. Kemudian, kita memperhatikan perilaku murid dalam berbagai situasi untuk memahami karakteristik mereka. Setelah itu, kita perlu berinteraksi dengan murid secara individual untuk mengetahui harapan dan kebutuhan mereka. Kedua, merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita perlu menyesuaikan tingkat kesulitan, gaya penyampaian, dan produk akhir pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid. Berikan proyek yang memungkinkan murid untuk memilih topik dan cara penyelesaian yang sesuai dengan minat mereka. Dorong murid untuk belajar bersama dalam kelompok heterogen agar mereka saling belajar dan melengkapi. Kita juga perlu untuk beradaptasi. Jangan ragu mengubah rencana pembelajaran jika memang dibutuhkan. Memberikan beberapa pilihan kepada murid agar mereka dapat memilih aktivitas yang paling sesuai dengan mereka. Terakhir, kita perlu melakukan evaluasi yang berkelanjutan, di mana evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan belajar murid dan menggunakan bentuk evaluasi untuk mengukur pencapaian belajar murid. Pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin pembelajaran memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Keputusan yang diambil, baik besar maupun kecil, dapat membentuk lingkungan belajar, pengalaman siswa, dan pada akhirnya membentuk karakter dan masa depan mereka. Untuk itu, kenalilah prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif. Pertama, berpusat kepada murid. Setiap keputusan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi siswa. Kedua, berdasarkan data. Keputusan harus didasarkan pada data yang relevan dan akurat. Ketiga, kolaboratif. Libatkanlah guru, staf, siswa, dan orang tua dalam proses pengambilan keputusan. Keempat, etis. Pastikan keputusan sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral. Kelima, fleksibilitas. Siap untuk menyesuaikan keputusan berdasarkan perubahan situasi dan kebutuhan. Secara keseluruhan, modul ini telah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang proses pengambilan keputusan, terutama dalam konteks dilema etika. Saya menyadari bahwa pengambilan keputusan adalah keterampilan yang kompleks
dan membutuhkan latihan serta refleksi yang terus-menerus. Memahami konsep-konsep dalam modul ini dapat membantu saya menjadi pengambil keputusan yang lebih baik, lebih etis, dan lebih bertanggung jawab. Dengan menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari, saya dapat membuat pilihan yang lebih baik untuk diri saya sendiri serta masyarakat.